Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul Ghafur di channel Ghafur Guru Belajar. Masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Corona ini ya. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 1 subtema 1 untuk suplemen khusus mata pelajaran PKN dengan materi penerapan sila pada Pancasila. Di penerapan sila pada Pancasila ini, untuk materi yang pertama di subtema 1 ini, kita akan membahas dari sila 1 sampai sila 3. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama melafalkan Pancasila ini. Pastinya karena sudah lama sekali kita tidak melakukan upacara bendera. Bahkan kemarin upacara Hari Kesaktian Pancasila pun kita tidak melaksanakannya. Mari kita bersama-sama melafalkan kelima sila Pancasila ini. Ya, sama-sama ikuti setelah Bapak ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi kelima sila dalam Pancasila. Kelima sila Pancasila ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Bagaimana para pendiri bangsa ini merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia. Jadi kita harus memegang teguh Pancasila ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mengganti dasar negara kita, apalagi merubah konsep Pancasila yang ada ya. Kita harus mengikutinya ya. Kita harus mempercayai bahwa Pancasila inilah ya, yang mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai agama, dengan berbagai suku bangsa, yang menjadikan bangsa Indonesia ini kuat dan hebat. Baiklah, sekarang lambang-lambang Pancasila. Ada 5 sila tadi, ada 5 lambang ini. Sekarang sebutkan coba ya. Yang pertama, lambang pohon beringin, ini lambang sila keberapa? Yuk, coba. Nah, ada yang tahu tadi? Oke, kalau dia ada yang menjawab 3. Nah, betul, ini lambang sila ke-3. Kemudian rantai, lambang sila keberapa? Nah, di sini menunjukkan rantai itu adalah lambang apa
berapa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kepala banteng. Kepala banteng ini menunjukkan sila keberapa? Betul, sila keempat. Sekarang lambang bintang. Lambang bintang biasanya kalau kita temui simbol-simbol bintang ini ada di mana? Iya, di masjid. Simbol bulan bintang itu ya. Di sini menunjukkan tentang keagamaan. Jadi lambang bintang ini sila ke satu ya, sila ke satu. Kemudian yang terakhir, padi dan kapas merupakan lambang Pancasila, sila ke sila terakhir, sila kelima. Nah, itu tadi kalian sudah tahu lambang-lambang Pancasila, sila ke berapanya ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang menganut sistem bahwa warga negaranya adalah mempunyai agama. Jadi yang tidak beragama atau ateis tidak diakui di Indonesia. Makanya di KTP, kalau kalian lihat KTP orang tua kalian, coba lihat di situ, pasti ada tulisan agamanya apa. Entah itu agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ataupun aliran kepercayaan, pasti ada ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Bertakwa di sini yang dimaksud adalah mengimani ya, percaya bahwa ada Tuhan ya. Ada kekuatan yang lebih tinggi, yang paling tinggi, yaitu Tuhan, tempat untuk berdoa ya, di mana doa-doa itu disandarkan. Kemudian mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah dari Tuhan ya. Segala yang ada di alam semesta ini, segala rizki yang didapatkan itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Jadi ketika ada agama yang berbeda, kita memberikan kebebasan dalam memeluk agama serta menjalankan ibadahnya. Ketika mempunyai kawan yang berbeda agama ya, kita mempunyai teman muslim ya, jika waktunya sholat, kita persilahkan dia untuk sholat. Ketika mempunyai teman beragama Kristen, pada hari Minggu saatnya mereka melakukan kebaktian, jangan kita ganggu mereka ya, kita ingatkan ya, kita persilahkan mereka untuk beribadah. Lalu menghormati dan saling menjaga kerukunan antara pemeluk agama ya. Tidak boleh kita saling mengejek, tidak boleh kita mengejek agama orang lain, tidak boleh kita mengatakan kepada orang lain bahwa agama kita yang paling benar ya. Semua agama mempunyai kebenaran masing-masing menurut pemeluk agamanya masing-masing. Tidak boleh kita menyalahkan agama lain ya. Itu. Nah, sekarang inilah contoh-contoh penerapan sila pertama. Yang pertama ini ya, terlihat di situ ada pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Hindu. Nah, mereka saling rukun, mereka saling berteman. Dalam berteman tidak membedakan agama ya, dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Lalu terlihat di situ pada gambar kedua ada pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Buddha saling membantu, tidak peduli dia beragama yang berlainan ya.
mereka saling menjaga, mereka saling menghormati dan saling menjaga kerukunan. Lalu selanjutnya, menjamin pemeluk agama untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura atau pura, umat Buddha beribadah di vihara, umat Konghucu beribadah di kelenteng. Ya, itu contoh penerapan sila pertama. Kemudian kita membahas sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila kedua ini mempunyai maksud pengakuan terhadap persamaan derajat antar manusia, ya, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, setiap manusia itu terlahir setara, tidak ada bedanya, tidak berbeda antara orang yang lahir di Aceh dengan orang yang lahir di Jakarta, tidak ada perbedaan antara yang lahir di Papua dengan yang lahir di Kalimantan. Ya, bangsa Indonesia sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, sebagai manusia. Persamaan derajat. Ya. Semua penduduk Indonesia mempunyai persamaan derajat. Ya. Di depan hukum mempunyai persamaan, tidak dibeda-bedakan, baik itu si kaya, si miskin, baik itu pejabat ataupun rakyat, semua sama di depan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menghargai hak asasi manusia, hak yang paling mendasar bagi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan akses layanan umum. Itu. Kemudian perdamaian, bangsa Indonesia menjunjung tinggi perdamaian. Bangsa Indonesia tidak pernah setuju adanya pertikaian, tidak pernah setuju adanya peperangan. Ya, makanya bangsa Indonesia menghargai perdamaian, solidaritas antar sesama manusia, kemudian saling menyayangi sesama manusia. Ya, yang tua menghormati yang muda menyayangi yang tua. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan sosial. Ketika ada untuk saling membantu, maka dia sangat senang sekali untuk membantu sesama manusia. Lalu berikut contoh penerapan sila kedua. Nah, menghibur teman yang sedang sakit, tidak peduli dia satu suku atau bukan dengan kita, karena kawan kita mempunyai rasa kemanusiaan untuk menghiburnya ketika dia sedang kesusahan. Lalu tidak membeda-bedakan ketika kita berteman, ya, baik itu dia perempuan, laki-laki, mempunyai hak yang sama untuk berteman. Ya. Membantu kawan yang sedang tertimpa musibah atau membantu orang lain yang sedang tertimpa musibah. Ya, ini. Selanjutnya, saling menyayangi antar sesama manusia. Kita menghormati yang tua, kita menyayangi yang muda. Itu, ya, tidak ada yang namanya berkelahi, tidak ada pertikaian, semua damai. Disitulah penerapan sila kedua. Jika ada yang berkelahi, kita lerai, ya, kita larang untuk berkelahi, kita ajak untuk berteman, kita ajak semua untuk bersaudara. Disitulah penerapan sila kedua. Kemudian sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai suatu usaha untuk menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, agar rakyat Indonesia bersatu padu, tidak terpecah belah,
Yang pertama adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan segala-galanya, di atas kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Nah, ketika kita bangga menjadi warga negara Indonesia, nah, ketika kita bangga menjadi saya adalah warga negara Indonesia, saya cinta terhadap Indonesia, saya cinta terhadap produk-produk hasil dari karya anak bangsa. Nah, itulah rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Kemudian mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita tidak membeda-bedakan warga negara Indonesia, baik itu dia yang di Aceh, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, semua sama. Kita bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu, berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, berikut contoh penerapan sila ketiga. Yang pertama, yaitu kita melaksanakan upacara bendera. Kenapa? Upacara bendera ini bukan hanya sekedar kita lakukan setiap hari Senin, ya, bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kita menanamkan rasa cinta terhadap tanah air bangsa Indonesia, bagaimana kita menghargai jasa-jasa para pahlawan, bagaimana beratnya untuk menaikkan bendera merah putih itu, berapa ratusan ribuan nyawa telah melayang untuk mendirikan bangsa Indonesia ini. Kita harus bersama, bersatu, mencintai bangsa Indonesia ini. Jadi setiap ada upacara kita laksanakan dengan khusyuk, kita laksanakan dengan hikmat, sebagai upaya untuk mencintai bangsa Indonesia, sebagai upaya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai negara ini diacak-acak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita berteman dengan siapapun, tidak hanya berteman dengan kawan yang satu suku. Ya. Ketika kalian mempunyai teman dari suku lain, ya, maka tidak ada perbedaan antar suku itu dalam berteman, dalam bergaul. Yang suku Lampung bergaul dengan Sunda, bergaul dengan Jawa, bergaul dengan Ogan, bergaul dengan Dayak, bergaul dengan Asmat, bergaul dengan suku Betawi, ya, bergaul dengan suku Minang, bergaul dengan suku Aceh, semua sama di depan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang mengatakan suku mana yang lebih baik, tidak ada, karena semua sama. Allah menciptakan semua manusia, semua suku itu yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Lalu kemudian kita gotong royong, ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kita bersatu padu, bekerja sama untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya, yang pastinya dengan bergotong royong ini kita saling menjaga kebersamaan. Pekerjaan akan lebih ringan, pekerjaan akan lebih cepat selesai, dan dengan bergotong royong itu kita sama-sama saling merasakan, ya, merasakan sebuah pekerjaan itu. Jangan sampai dalam bergotong royong itu kita sudah selesai dulu sementara teman kita masih bekerja, ya. Ini penerapan sila ketiga. Nah, dari sila pertama sampai sila ketiga tadi, ya, kalau kalian punya contoh-contoh yang lain, nah, silahkan contoh-contoh sendiri berdasarkan makna dari masing-masing sila tadi. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada 4 pertanyaan ini. Silahkan, nah, setelah kalian menulis materinya tadi, silahkan sekarang kerjakan materi ini. Pertama,
Sebutkan pengamalan Pancasila sila ke-1, sila pertama, serta sebutkan contoh-contohnya. Ya. Yang kedua, sebutkan pengamalan Pancasila sila kedua, serta sebutkan contohnya. Yang ketiga, sebutkan pengamalan Pancasila sila ketiga, serta sebutkan contohnya. Terakhir, sebutkan manfaat bekerja sama. Nah, itu tadi untuk materinya serta tugas-tugasnya, ya. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga kita semua tetap sehat, ya. Dalam masa pandemi ini kita tetap beraktivitas, walaupun aktivitas kita tidak bisa normal seperti sebelumnya, namun kita berusaha untuk tetap produktif, ya. Jarak tidak menjadi kendala, ya. Kita tetap belajar, kita tetap beraktivitas walaupun dari rumah, ya. Dan semoga tetap sehat. Cukup itu dari Pak Gofur. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.